Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Temirian Palevi, pembicara pertama dari tim pemerintah. Hari ini, kami mendukung penuh mosi yang berbunyi. Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Dalam mosi ini, kami melihat urgensi yang nyata dan mendesak untuk hadirnya intervensi negara terhadap sistem ekonomi yang semakin tidak adil akibat otomatisasi besar-besaran. Maka, hari ini saya akan memaparkan dasar pemikiran kami dari segi definisi, mekanisme kebijakan, dan argumentasi logis serta faktual. Pertama, mari kita sepakati definisi yang menjadi pijakan mosi ini. Yang dimaksud dengan otomatisasi adalah penggunaan teknologi seperti robot, mesin cerdas, kecerdasan buatan atau AI, dan perangkat lunak otomatis yang menggantikan pekerjaan manusia secara signifikan. Ini tidak hanya sekedar pemakaian alat bantu, tetapi benar-benar menggantikan fungsi kerja manusia dalam skala besar. Perusahaan manufaktur yang dimaksud adalah sektor industri yang memproduksi barang secara massal, seperti otomotif, elektronik, tekstil, makanan, dan sejenisnya. Sementara itu, sebagian besar kerjanya kami batasi secara kuantitatif, yakni lebih dari 60% proses produksi atau operasional utama digantikan oleh teknologi otomatis. Adapun pajak tinggi yang kami maksud adalah pengenaan pajak tambahan selain pajak badan usaha reguler dengan persentase yang disesuaikan tingkat otomatisasi. Ini bisa berbentuk pajak progresif atau kontribusi khusus perusahaan ke negara. Pemerintah akan menerapkan kebijakan ini melalui 3 tahap. 1. Audit kerja dan teknologi oleh lembaga negara untuk mengukur seberapa besar tingkat otomatisasi di perusahaan. 2. Pengenaan pajak progresif. Semakin tinggi proporsi otomatisasi, semakin besar pula pajaknya. 3. Insentif pembebasan atau pengurangan pajak akan diberikan jika perusahaan tetap menjaga proporsi tenaga kerja manusia, memberikan pelatihan ulang, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor lain. Dengan mekanisme ini, negara tidak menolak otomatisasi, melainkan mengarahkannya agar berjalan selaras dengan kesejahteraan tenaga kerja manusia. Hadirin yang saya hormati, fakta menunjukkan bahwa otomatisasi memang efisien, namun telah menjadi ancaman besar bagi stabilitas ketenagakerjaan global. Laporan World Economic Forum 2023 menyebutkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, 85 juta pekerjaan manusia diperkirakan akan hilang akibat otomatisasi dan AI, terutama di sektor manufaktur dan administratif. Di Indonesia sendiri, sektor garmen dan elektronik di beberapa kawasan industri besar seperti di Jawa Barat dan Batam sudah mulai menggantikan buruh pabrik dengan mesin. Apa akibatnya? Ratusan hingga ribuan pekerja dirumahkan tanpa jaminan keterampilan baru. Otomatisasi yang tidak dikendalikan hanya memperlebar jurang antara kelas atas pemilik teknologi dengan kelas pekerja yang dipinggirkan. Dengan pajak tinggi, negara memperoleh dana untuk memberikan pelatihan keterampilan baru kepada pekerja, memperluas akses pendidikan vokasi, dan menciptakan program padat karya di sektor lain. Perusahaan manufaktur tidak bisa terus bersembunyi di balik dalih efisiensi. Apakah sah mengejar keuntungan dengan menggantikan manusia dengan mesin tanpa memikirkan dampaknya? Tentu tidak. Pajak tinggi menjadi instrumen moral dan ekonomi agar perusahaan tidak hanya fokus pada profit semata, tetapi juga punya komitmen sosial terhadap pekerjanya dan masyarakat sekitar. Jika tidak ada pajak tinggi, perusahaan akan terus memilih jalan pintas, mengganti pekerja manusia dengan mesin dengan memangkas biaya.
demi memangkas biaya, padahal mereka memiliki kapasitas besar untuk melatih ulang karyawan menjadi operator mesin, teknisi atau admin sistem, membentuk unit usaha baru yang tetap menyerap tenaga kerja, atau bahkan menyisihkan sebagian laba untuk program tanggung jawab sosial. Jadi, pajak tinggi itu adalah bentuk tekanan yang sehat agar perusahaan tidak abai terhadap dampak sosial dan dari kebijakan internalnya. Kita hidup di zaman disrupsi, dan otomatisasi adalah salah satu pemicunya. Saat mesin menggantikan manusia, negara kehilangan pendapatan pajak dari upah pekerja, tapi di saat yang sama, negara wajib menanggung beban sosial. Pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, dan konflik sosial rentan terjadi. Tanpa instrumen fiskal seperti pajak tinggi, negara akan defisit sumber daya dalam menghadapi ketimpangan yang semakin parah. Melalui kebijakan ini, negara bisa memperkuat jaminan sosial dan kesehatan, membangun ekosistem pendidikan vokasi digital, dan memfasilitasi migrasi pekerja ke sektor yang membutuhkan tenaga manusia. Pajak tinggi bukan bentuk hukuman, tapi kompensasi yang adil atas perubahan yang terjadi di masyarakat akibat keputusan bisnis korporasi. Kami tegaskan, kami tidak menolak teknologi, kami menyambut otomatisasi, tapi dengan syarat keadilan sosial harus ikut tumbuh. Yang kami lawan adalah otomatisasi yang eksploitatif yang menggantikan manusia tanpa memberikan solusi. Pajak tinggi bukan larangan, tapi pengendali dan pengarah kebijakan ekonomi agar tidak hanya berpihak pada kapital, tetapi juga pada rakyat. Maka dari itu, tim pemerintah berdiri di sini dengan keyakinan penuh bahwa mengenakan pajak tinggi pada perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi besar-besaran adalah solusi untuk mengurangi pengangguran, cara untuk memulihkan keadilan sosial, dan instrumen negara untuk tetap mengontrol arah perkembangan teknologi agar tidak menjadi bumerang bagi manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.